Baiklah kalau begitu Kanjeng. Hamba akan dengan senang hati akan mengajarkan Kanjeng ilmu kanuragan. Pusatkan pikiran Kanjeng Putri dan jangan memikirkan apapun. Kanjeng Putri? Paman, tolong aku, Paman. Tolong lepaskan ikatanku. Paman? Apa? Jadi ini tujuan kalian menangkap si kakek tua ini? Agar kalian bisa mendapatkan kekuatannya? Benar sekali, Laksmi. Dengan bantuan Kala Agung, kekuatan Ranubai akan berpindah pada kami. Dan kami akan menjadi sakti mandraguna. Tidak seharusnya kamu memperlakukan aku seperti ini. Tutup mulutmu, Ayu. Hah? Kamu tahu apa yang sudah terjadi setelah kepergianmu? Kang Mas Kebowinarang sudah tidak berlaku adil kepadaku. Apa maksud kamu? Kang Mas Kebowinarang memilih orang lain untuk menduduki tahta Manguntur daripada aku, adik kandungnya sendiri. Aku benci keadaan ini. Kami tidak akan mungkin melepaskanmu, Maharani. Kamu adalah senjata ampuh bagi kami. Sebenarnya, apa mau kalian dariku? Apa? Nyai adalah junjunganku. Aku akan turuti perintahmu. Meminta maaf itu hal yang sangat mudah. Aku bisa saja maafkan kamu. Tapi bagaimana dengan tanggung jawab kamu sendiri? Kenapa kamu jadi seperti ini, Ratu? Kamu seolah-olah tidak mau mendengarkan alasanku. Padahal, selama ini aku sudah melakukan yang terbaik untuk Manguntur. Iya, Rati berbeda sekali dengan Kanjeng Putri. Dulu sewaktu Kanjeng Putri masih menjadi putri Manguntur, Kanjeng Putri masih tetap mencintai hamba yang bukan siapa-siapa. Semoga saja Rati bisa seperti Kanjeng Putri. Aku sangat bahagia, Kamandanu. Ingat, Kamandanu. Ini semua hanya sandiwara. Jangan sampai kamu benar-benar jatuh cinta pada Kanjeng Putri Laksmi. Jangan khawatir, Rati. Kamu adalah cinta sejatiku.
Berhenti! Kalian tidak boleh masuk. Jangan coba-coba menghalangi kami. Cepat panggilkan kakek tua bangka itu dan Kamandanu. Bawa dia ke hadapanku. Oh, rupanya kalian memang benar-benar ingin mati. Apa? Butuh aja tuh kembali ke kadipaten ini. Ya Kanjeng, sekarang mereka tengah mengamuk di depan. Izinkan hamba yang menghadapinya, Kanjeng. Ini bisa menjadi kesempatan kita untuk mengambil kembali telur emas itu dari tangan Arimi. Di mana? Kamandanu, tunggu. Andi. Arimi, hentikan! Akhirnya, kalian muncul juga. Aku ingin memberi kejutan pada kalian. Jangan banyak bicara. Cepat serahkan telur emas itu padaku. Aku datang kemari memang untuk telur emas itu. Tapi sayang, aku tidak akan pernah memberikan telur emas itu. Jangan main-main, Arimi. Cepat, kembalikan cucuku. Silakan saja. Kalau memang kamu bisa mengambilnya dari aku. Kalian tidak akan pernah bisa memiliki telur emas ini. Sama seperti aku tidak bisa masuk ke dalam Mangun. Dan satu lagi, kalian harus tahu, jika anak ini lahir nanti, dia akan menjadi tumbalku. Bedapa, kamu selalu mengacau di Manguntur ini. Kamu boleh melarang semua orang untuk mengambil telur itu, kecuali aku. Tunggu. Sudah aku bilang, Kamandanu, percuma saja. Tidak akan ada yang bisa mengambil telur emas itu. Karena telur itu sudah aku lindungi dengan kekuatan Ranubaya. Sama seperti Ranubaya melindungi istananya. Ayo, Bob. Kita pergi dari sini. Sudah cukup kita bermain-main di sini. Tidak ada yang bisa mengambil telur itu, kecuali orang yang punya kekuatan sama, seperti Kakang Ranubaya. Kasihan sekali pangeran yang ada di dalam telur emas itu. Apa? Aribi sudah memantrai telur emas itu?
tepatnya dari aku. Iya, Guru. Tidak ada seorang pun yang bisa menyentuh dan mengambil telur itu. Ya, Paman tidak bisa berdiam terus-terus seperti ini. Paman harus melakukan sesuatu untuk Manguntur. Guru, tunggu. Apa yang akan Guru lakukan? Paman akan pergi untuk mengasah kemampuan Paman untuk menciptakan ilmu baru. Agar Paman bisa mengalahkan si buto ijo itu. Paman akan pergi untuk beberapa hari. Jadi segala sesuatunya kamu yang menanganinya. Tapi ingat ya, kamu harus melindungi Manguntur dari serangan buto ijo itu. Baik, Guru. Aku mengerti. Ternyata kemampuan prajurit laut hanya segitu. Apa yang telah terjadi? Kenapa buto hijau tiba-tiba muncul di sini dan membuat kekacauan? Ampun, Kanjeng. Hamba benar-benar tidak tahu. Tiba-tiba saja mereka datang dan menyerang kita. Celaka. Ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Cepat segera panggil Respati. Suruh dia kembali ke sini. Katakan, Burawan dalam bahaya besar. Dia harus segera kembali ke sini. Daulat, Kanjeng. Padmini sayang, apakah kamu masih ingat tempat ini? Dulu kita sering ke tempat ini. Dan pemandangannya masih sama seperti beberapa tahun yang lalu. Betul sekali, Kakak. Pemandangannya memang tidak pernah berubah. Seperti cintaku yang tidak pernah berubah kepadamu. Kenapa, Kakak? Aku tidak apa-apa. Aku tahu. Semua ini pasti karena wajahku. Aku juga tersiksa mempunyai wajah seperti ini, Kakak. Lebih baik aku mati kalau Kakak membenci aku. Kamu jangan berkata seperti itu, Padmini. Jangan berkata seperti itu. Maafkan aku. Maafkan aku ya. Mulai sekarang, aku akan berusaha keras untuk bisa menerima wajah barumu. Aku janji. Aku janji. Tapi bagaimana kalau kejadian itu terulang lagi? Tidak. Itu tidak mungkin akan terjadi. Karena aku akan bisa melihat dirimu, Padmini, seperti yang dulu. Bagaimana, Kakak? Apa kamu bisa melihat diriku yang dulu? Aku sudah mulai bisa melihat dirimu seperti yang dulu lagi. Syukurlah, Kakak. Syukurlah, Kakak. Aku senang sekali. Aku juga senang, Padmini. Lapor, Kanjeng. Burawan diserang buto ijo.
Kanjeng diminta untuk segera pulang. Apa? Kurawan diserang? Kakang? Kakang? Apa-apaan kamu, Sambi? Seharusnya aku yang bertanya padamu. Apa yang kamu lakukan padaku? Hah? Kamu ingin bersembunyi dari aku agar kita tidak bisa bertukar tempat. Dan kamu bisa menguasai Respati sendirian. Begitu kan? Kalau iya, terus kenapa? Rajani, sayangnya aku lebih pintar dari kamu. Aku punya 1000 cara supaya kalian bisa kembali ke Kurawan. Dan ternyata caraku sangat ampuh. Oh, jadi semua ini karena ulah licik kamu, Sambi. Dan kebodohan kamu adalah terlambat menyadari. Dan sekarang giliran aku bersama Respati. Lepaskan aku! Sambi! Sambi, jangan tinggalkan aku! Sambi, tunggu! Sebentar. Padmini. Aku lupa, aku meninggalkan istriku. Padmini! Syukurlah. Maafkan aku ya. Aku tadi terlalu panik, sehingga aku meninggalkanmu. Tidak apa-apa, Kak. Lebih baik kita segera ke Kurawan. Mas, mau kemana kamu? Mencari Kamandanu. Apa? Apa kamu sudah gila? Untuk apa kamu mencarinya lagi? Kita ini sudah bekerja sama. Aku mau membantu, asalkan kamu mau denganku. Hah? Jangan membuatku tertawa, Nagasuk. Kita bekerja sama. Bukan berarti aku harus bersamamu. Kamandanu itu di hatiku dan tetap menjadi nomor 1. Sedangkan kamu tidak masuk dalam perhitungan. Sekarang cepat menyingkir. Aku tidak punya banyak waktu untuk meladenimu. Kamu tidak boleh pergi kemana tanpa seizinku. Jangan keterlaluan. Memangnya kamu pikir kamu siapa? Aku tidak perlu izinmu untuk pergi kemanapun yang aku suka. Dan kalau kamu bisa mencegah, coba saja. Lasmi! Bangara! Ada apa? Apa kamu tidak bisa mendidik putrimu? Apa yang kamu ajarkan padanya hingga dia menjadi putri yang tidak tahu diri? Tutup mulutmu! Aku paling tidak suka ada orang yang berani menghina putriku. Apa kamu tahu apa yang dia lakukan? Dia selalu saja membela musuh kita. Aku jamin, kalau begini terus, kita akan kalah. Kamu tenang saja. Tidak usah marah-marah. Serahkan semua masalah ini kepadaku. Aku pasti bisa membereskannya. Apa kau bisa mengurus putri? Dia sedang dimabuk cinta oleh komandan. Kalau begini terus, aku jamin, semua rencana kita bisa terbongkar. Kamu jangan kurang ajar. Sekali lagi kamu menghina putriku, akan kurobek jantung. Aku tidak takut dengan ancamanmu. Baik. Dengar Nagasuma. Aku tahu apa yang ada di dalam otak putriku sendiri. Biar aku bicara dengan agar dia berhati-hati pada musuhnya. Kalau kamu tidak bisa menghentikan kebodohan, aku sendiri akan menghentikan secara paksa. Raja. Beraninya dia mengancam. Percuma saja aku dijuluki Ratu Kegelapan. Kalau aku tidak bisa mengalahkan Krishna,
Benar-benar memalukan. Aku harus bisa mengalahkannya. Mau apa kalian kesini? Setiap kalian datang, selalu bikin masalah. Sabar Lampir, sabar. Kami datang membawa teman. Anak Gumblet, ayo tunjukkan teman kita pada Lampir. Gumblet, ayo. Ini teman kami Lampir, namanya Bajang. Kalian ini memang tidak berguna. Dia itu kan anak si Buto Ijo. Untuk apa kalian bawa dia ke sini? Makhluk sejelek itu. Apa hebatnya dia? Lampir, kamu jangan suka meremehkan dia dulu. Kamu tahu, walaupun dia jelek dan kecil, tapi kekuatannya sangat dahsyat Lampir. Nih ya. Kalau kekuatan kita disatukan dengan kekuatan dia, aku yakin kita pasti bisa menguasai daratan Jawa. Bajang, ayo tunjukkan kekuatan kamu pada si Lampir. Ayo. Cukup, hentikan. Kalian bisa menghancurkan gua aku. Hebat kan dia Lampir? Baiklah. Aku setuju bergabung dengan Bajang. Tapi aku harus bersemedi dulu. Untuk mendapatkan kekuatan untuk menghancurkan musuh kita. Tugas kalian berjaga-jaga. Berjaga? Iya. Kalian berani menantangku? Iya. Ayolah, ayo. Dasar dompet. Sial. Kenapa nasib kita seperti ini terus sih? Kita ini seorang jawara yang sangat disegani. Gara-gara Malampir, kita disuruh menjaganya. Bajang, kenapa suaramu ait? Kayak orang penyakit bengek saja kamu. Ya nih, ngomong yang jelas. Jangan bikin orang pusing aja. Kenapa sih hidupku seperti ini? Punya Biung dan Bopo selalu saja bertengkar. Apalagi sekarang ditinggali Biung. Dasar dompet! Kamu itu menyalahkan Bopo. Yang harus kamu salahkan itu Biungmu, bukan Bopo. Dasar sial! Dasar anak dompet! Bopo kena musibah, malah kamu mentertawakan Bopo! Bopo ada cara, dompet. Cara mengatasi kebosanan kita. Apa itu, Bopo? Ayo, ikut Bopo. Bopo bikin apa? Lihat saja nanti. Akhirnya benda ini sudah jadi. Wah, Bopo hebat. Bajang! Siap! Kita mulai permainannya saja yuk.
Caranya gampang. Kita hanya menggunakan kaki dan kepala. Kalau untuk kaki hanya boleh menendang, tapi kalau kepala hanya boleh menyundul. Tapi ingat, kalian berdua tidak boleh melanggarnya. Kalau melanggarnya, kena hukum. Bagaimana? Kalian setuju? Aku setuju. Ayo. Ayo kita kejar. Ayo, kita kejar bola itu. Jangan sampai jatuh ke bumi. Kalau sampai jatuh ke bumi, kalian terkena hukuman. Tendangan harimau. Tendangan sapu jagat. Ya. Aduh, Bet, tungguin Bopo. Pukulan lagi. Bopo, bulanya mau jatuh. Kurang ajar. Ini pasti kerjaan si Botak dan anak Bogel itu. Botak! Bogel! Kurang ajar! Ayo Bopo kita kabur. Ayo. Rasakan kalian. Gara-gara kalian, senjata ciptaanku jadi hancur. Kalau ingin menciptakan senjata, ciptakan yang bisa menghancurkan Krishna. Bukan benda tidak berguna seperti itu. Bopo, benda bulat itu dibuang mampir. Ayo kita kejar. Kurang ajar. Aku belum selesai bicara. Oke, makhluk jelek. Turun. Urusan kita belum selesai. Kejar! 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 Hah? Mau kemana kalian? Aku mau main bola sama kalian. Hei, mau kemana? Hei! Krishna? Laras? Kamu sedang apa? Kelihatannya seru sekali. Aku ingin seperti bapakku yang bisa menciptakan syair-syair dengan indah. Syair? Apa kamu membuatkannya untukku? Tidak, Laras. Aku membuatkannya untuk biungku.
Dikala ku sebut namamu, tampak olehku wajah manismu menyirat kasih sayang. Sinar matamu melambangkan ketulusan. Laras, semoga biungku menerima syair-syairku ya. Laras, tunggu! Mau kemana kamu? Aneh, apa yang terjadi dengan Laras ya? Ayo Grandong, kita cari Krishna dan kita ajak bermain. Ayo! Laras, kamu kenapa? Kok kamu kelihatannya sedih? Aku tidak apa-apa. Kamu jangan sedih. Kita akan bermain bersama Krishna. Kamu mau ikut kan? Ayo Laras, kamu ikut bermain sama kami. Iya. Ayo Laras. Yuk, yuk. Aduh. Seru juga ya permainan ini. Tapi sayang, kita tidak tahu siapa yang menang dan kalah. Kenapa kita tidak buat saja peraturan mainnya? Jadi kita bisa tantang Krishna untuk bermain bersama kita. Aku setuju saranmu, Lampir. Untuk menentukan siapa yang menang dan kalah, harus ada sasarannya. Maksudnya sasaran apa, Bopo? Ikuti aku. Aku akan tunjukkan pada kalian. Kita harus dibagi dua kelompok. Kelompok kita di pohon itu. Kalau kelompoknya Krishna, pohon itu. Kita saling menyerang benda ini. Tapi ingat, kita tidak boleh mengenai pohon itu. Kalau sampai kena pohon itu, kita dianggap gagal. Dan satu lagi, kita boleh menyerang ke segala arah. Dari langit pun boleh. Tapi ingat ya, kita tidak boleh mengenai pohon itu dan tangan kita. Aku bingung. Ayo sekarang kita coba. Aku setuju dengan saran Malampir. Aku dan Kansa memegang pohonnya. Malampir dan Paman Bagir menyerang bolanya. Bagaimana? Ayo kita mulai pertandingan. Ayo. Bagaimana kalau sekarang kita cari Krishna? Kita tantang dia. Aku setuju, aku setuju.
akan menantang kalian. Menantang apa? Kita adu kekuatan kita dengan ini. Jadi, itu senjata baru kalian? Bukan senjata, tapi permainan. Kalau kita kalah, kita tidak akan mengajarmu lagi, Krishna. Aku terima tantangan kalian. Tapi kalian harus pegang janji kalian. Iya, kalian tidak boleh curang. Tenang saja, kita tidak akan curang. Cara bermainnya sangat mudah. Kita hanya merebutkan bola ini, lalu menendangnya ke arah pohon. Nanong, mereka kan ada dewasanya, sedangkan kita tidak ada dewasanya. Begitu, kita ajak Bibi Andini saja. Iya ya, kalau begitu, ayo kita ke rumah Biungku. Ayo. Aku mohon Biung ikut serta dalam permainan ini. Iya Bibi, Malampir dan Tong Bajil menantang kita. Tapi sayang, kita kekurangan orang ikut permainan Tong Bajil dan Malampir. Biung rasa mereka tidak akan bermain dengan jujur. Tapi aku sudah terlanjur setuju, Biung. Bagaimana ini? Baiklah, Biung akan ikut permainan itu. Biung akan melindungi kamu, Nak. Tapi permainan seperti apa itu? Tadi Paman Bajil menunjukkan aku benda bulat. Katanya sih permainan itu menendang benda bulat itu. Benda bulat? Benda bulat seperti apa, Nak? Bagaimana kalau Biung tidak bisa bermain? Jangan menyerah dulu, Biung. Katanya Biung ingin melindungi aku. Iya, sayang. Biung tidak akan pernah menyerah. Terima kasih, Biung. Aku akan mengajarkan apa permainan yang akan kita hadapi. Berikan pada Biung. Dewa Jaga Batara. Kasihan sekali mereka, Kakang. Semua ini ulah Buto Ijo. Keji sekali mereka. Aku tidak mengerti. Apa maksud dari Buto Ijo itu menyerang kadipatenku? Lalu bagaimana ini, Kakang? Aku takut sekali kalau mereka datang lagi ke sini dan menyerang kita. Tenanglah, Padmini. Lebih baik kita ke Manguntur. Karena tempat yang paling aman hanya di sana. Aku tahu, Buto Ijo itu tidak bisa masuk ke dalam Manguntur. Tapi Kakang, bagaimana dengan mereka? Dengarlah baik-baik. Untuk sementara waktu, lebih baik kalian pulang ke rumah masing-masing. Sampai menunggu keadaan lebih aman. Mengerti? Lewat Kanjeng. Telur emas. Kenapa telur itu ada di sini? Jangan diambil telur emas itu, Kanjeng Putri. Kenapa? Telur emas itu sudah diselubungi oleh kekuatan Buto Ijo. Tidak ada seorang pun yang dapat mengambilnya, termasuk kepala prajurit Kamandanu. Raja, kenapa Arimbi tidak memberitahukan hal ini? Padahal kita sudah bekerja sama. Tadi malam aku bermimpi buruk sekali, Kamandanu. Ada seseorang yang merebut kamu dari aku. Aku takut. Itu hanya bunga tidur, Rati. Jangan permasalahkan hal itu. Tapi bagaimana kalau mimpiku itu menjadi kenyataan? Aku tidak mau kehilangan kamu. Kamu harus yakin.
kalau cinta kita akan abadi, Rati. Aku cinta kepadamu, bersemilah dalam hatiku, oh kasihku, oh sayangku. Kamu tidak bisa seenaknya saja, Kamandanu. Kamu belum bisa mengundurkan diri dari sini kalau kamu belum mendapatkan pengganti posisi kamu. Rati, kenapa kamu bicara seperti itu? Pokoknya kamu harus ikuti perintah aku. Sebelum kamu menemukan pengganti posisi kamu sekarang, kamu belum boleh mengundurkan diri. Tidak ada perintah yang mengharuskan Kamandanu mencari pengganti. Kanjeng Putri, Dengarkan aku, Kamandanu. Keputusanmu untuk tidak lagi menjadi kepala prajurit di Manguntur itu sudah benar. Dan aku bisa memberikanmu posisi yang sama di kadipatenku, supaya kamu tidak lagi berhadapan dengan gadis sombong seperti Narirati. Aku bukannya mau sombong, Kanjeng Putri Laksmi. Aku hanya tidak ingin dia semena-mena pada kadipaten ini. Dia sudah diberikan kepercayaan, tapi malah menyalahgunakannya. Aku tidak percaya dengan perkataanmu. Kamandanu, kamu jangan khawatir. Aku akan coba bicara pada Paman Kebowinarang tentang masalah ini. tidak perlu Kanjeng Putri. Hamba tahu apa yang harus hamba lakukan. Hamba akan menunggu pengganti hamba jika memang itu keinginan Rati. Tapi ini sama saja dengan harga diri kamu diinjak-injak. Kamu tidak boleh seperti ini. Tapi ini semua memang tanggung jawab hamba. Hamba mohon, Kanjeng bisa mengerti. Aku kesini ingin bicara dengan Kamandanu. Ada sesuatu yang ingin aku sampaikan padanya. Tinggalkan kami berdua. Aku membawakan makanan untukmu. Terima kasih, Pak Lastri. Taruh saja di atas meja. Enggaklah. Biar aku menyuapimu ya. Terima kasih, Pak Lastri. Tapi aku sudah terbiasa makan seperti ini. Mulai saat ini, kamu tidak perlu sungkan kepadaku. Aku akan selalu membantumu untuk menyuapimu. Dan aku mohon, tolong hilangkan kebiasaanmu ini, Renggala. Kamu tahu tidak, Kamandanu, kenapa aku ingin sekali bertemu dengan kamu? Sejak tadi malam aku tidak bisa tidur, dan aku selalu saja memikirkan kamu. Kebetulan sekali, hamba juga tadi malam sedang memikirkan Kanjeng Putri. Apa kamu bersungguh-sungguh? Iya. Apa hamba tidak boleh memikirkan Kanjeng Putri? Kalau begitu, hamba mohon maaf jika hamba salah. Tidak begitu, Kamandanu. Justru aku senang kamu memikirkan aku. Aku pikir selama ini kamu mengacukanku.
Oh iya, Kamandan. Kenapa kamu tidak tinggal saja di Banyuwangi? Supaya kita bisa saling bertemu. Jujur saja, aku tidak bisa jauh-jauh dari kamu. Baiklah kalau begitu. Hamba akan mempertimbangkan hal itu, Kanjeng Putri. Benarkah? Aku berharap sekali kamu bisa menjadi pendampingku, Kamandan. Bagaimana? Aku datang kemari memang untuk telur emas itu. Tapi sayangnya, aku tidak akan pernah memberikan telur emas itu. Jangan main-main, Arimbi. Cepat, kembalikan cucuku. Silakan saja, kalau memang kamu bisa mengambilnya dariku. Kenapa kamu, Samitra? Kenapa wajah kamu sedih seperti itu? Apa kamu sedang ada masalah? Tidak. Aku hanya memikirkan telur emas itu. Aku merasa sedih melihat telur emas itu. Terlebih lagi aku dengar terdapat calon pangeran menguntur di dalam telur itu. Bagaimana nasib pangeran itu jika diperebutkan seperti ini? Sebaiknya kita tidak usah mengikuti permasalahan ini. Telur emas itu sudah diurus oleh para temenggung. Bisa-bisa kita kena masalah kalau kita mengikuti urusan ini. Sudahlah, Sapitra. Ayo kita bekerja lagi. Rupanya kamu mulai curang, Arimbi. Apa maksud kamu, Laksmi? Jangan berpura-pura. Kenapa? Kamu mengambil telur emas Dewi Padmini dan meletakkannya di depan istana Manguntur. Memangnya salah jika aku melakukan hal itu? Jelas saja salah. Kamu lupa, kita sudah bekerja sama. Dan apapun yang kamu lakukan, harus berbicara dulu padaku. Lalu bagaimana dengan? Aku tahu, kamu diam-diam menemui Kamandanu. Apa kamu membicarakan hal itu dulu padaku? Tidak kan? Urusan aku mendekati Kamandanu, itu urusan pribadiku. Kalau begitu, urusan aku mengambil telur emas itu juga urusan pribadiku. Kamu memang tidak bisa dikasih tahu. Saya mohon maaf. Kedatangan kami berdua, kami hanya ingin minta izin tinggal di Manguntur untuk beberapa waktu. Karena Kadipaten Kurawan sudah diporak-porandakan oleh Arimbi dan juga Buto Ijo. Arimbi, dia benar-benar ancaman untuk kita. Bukan saja merasakan Manguntur, tapi sekarang Kurawan. Kita tidak hanya memikirkan hal itu. Sekarang yang terpenting, bagaimana caranya untuk memusnahkan mereka. Ada satu hal yang harus kamu ketahui. Kita akan menghadapi ancaman terbesar lainnya. Apa itu, Romo? Biakta. Dia masih hidup. Ini. Kenapa, Nak? Tidak apa-apa, Romo. Kakak, aku mau istirahat dulu. Romo, aku temani Fatini.
Aku kaget mendengar berita Bapak masih hidup, Biung. Aku senang sekali, Biung. Biung harus mencari Bapak Black Tantuku. Biung tidak tahu keberadaan bopomu. Lagi pula, kita sudah tidak membutuhkan dia lagi. Lebih baik kamu mempunyai bopo baru, Laspati. Aku tidak mau. Biung harus tetap mencari Bapak Black Tantuku. Iya, baik. Biung akan mencari bopomu. Tapi Biung tidak punya petunjuk. Aku tidak tahu. Pokoknya Biung harus temukan Bapak. Bocah semprong, menyusahkan saja. Jagat Dewa Batara, berikanlah aku kekuatan. Tunggu aku, Sambi. Tunggu pembalasanku. Lihat, ini tempat bopomu jatuh. Kamu lihat sendiri, tidak ada apa-apa di sini. Jadi mungkin mereka salah menduga kalau bopomu itu masih hidup. Sudahlah, lebih baik kita kembali. Tunggu dulu. Apa lagi? Bapak itu memang masih hidup. Ayo, Biung. Berhenti menendang. Kamu bisa membunuh Biung. Aduh. Diam anak kocok. Kamu bisa membunuhku. Lihatlah, Biung. Ada ciptaan di batu itu. Di mana? Bercak ini. Ini pasti bekas telapak tangan bapakku. Tidak salah lagi, Biung. Bapakku memang masih hidup. Ayo kita cari bapakku. Ayo, Biung. Hentikan. Kita harus mencari kemana? Itu urusan Biung. Pokoknya, aku mau Biung menemukan bapakku. Biar kamu tahu rasa. Bukannya Biung tidak mau mencari bopom, tapi tidak sekarang. Biung itu sedang berpura-pura menjadi patmi. Jadi kalau kita pergi terlalu lama, bisa-bisa mereka curiga sama Biung. Sudahlah, lebih baik kita kembali ke Mangkunti. Besok kita cari lagi bopom. Fatmini sayang. Fatmini, dari mana saja kamu? Dari tadi kakak mencarimu, sayang. Maafkan aku, Kakang. Aku tidak enak badan. Kamu tidak apa-apa kan? Sekarang aku sudah baik-baik saja, Kak. Aku tidak apa-apa. Syukurlah. Di luar, keluarga kita sudah menunggu. Lebih baik kita ke sana. Ayo, silakan. Tidak ada yang mencari kita, sayang. Kita aman. Suara apa itu?
Biung, lapar sekali. Aku mau makan. Ternyata suara di perut Biung. Sama saya, Biung juga lapar. Ayo kita makan. Baju Biung. Iya, Biung lupa. Kakang, kenapa tidak mengajak aku? Lagi-lagi Raja ini merusak rencanaku. Kalau begini caranya, dia bisa mendapatkan Respati. Sudahlah Biung, buat apa Biung marah-marah begini? Lebih baik kita cari bopoku saja, biar semua kembali ke jalur yang benar. Diam kamu, diam! Telur emas. Apa yang dilakukan Dayang itu dengan telur emas Biung? Iya, kelihatan cemas sekali. Semoga telur itu baik-baik saja. Biung, ini jalan kembali menuju Kurawan. Apa yang akan Biung lakukan? Iya, Biung sudah lelah. Biung tidak mau mencari bopomu lagi. Lebih baik Biung bersama Respati daripada harus mencari bopomu yang tidak jelas itu. Aku tidak mau kembali. Aku mau Biung mencari bopoku. Aduh, 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 diam kamu, diam Setru, diam. Kali ini Biung tidak bisa menuruti permintaan kamu. Seharusnya kamu sebagai anak menuruti perintah Biung. Ya tidak. Biung harus kembali ke bopoku. Tidak. Mendapatkan Respati itu lebih mudah daripada harus mencari bopomu yang tidak jelas itu. Biung harus menjadi istri. Biung harus menjadi istri Respati. Aku tidak. Bopoku masih hidup. Biung tidak boleh mengkhianatinya. Tidak, Biung tidak mau. Kalau Biung tidak mau, aku akan terus menendangi perut Biung.
Baik, baik, baik. Biung akan menuruti permintaan kamu. Kita akan mencari bopomu. Benar-benar anak menyebalkan. Jo, ayo kita ngeronda. Maaf Kisanak. Saya numpang tanya. Ada apa? Saya ingin mencari saudara saya yang hilang. Siapa tahu dia datang ke desa ini. Seperti apa saudaramu itu? Dia tinggi, tegap, putih, tampan, dan membawa tameng. Tameng? Aku sempat melihat pendekar bertameng itu mendatangi desa ini. Sewaktu dia datang ke desa ini, dia dalam keadaan terluka. Tapi seorang tabib itu sudah menyembuhkannya. Lalu, setauku dia sudah pergi. Aku sempat mendengar kalau dia ingin kembali ke Kadipaten Kurawan. Kurawan? Biakta tidak mungkin kembali ke Kurawan. Lalu kemana dia? Terima kasih ya, Kisanak. Iya. Hamba mohon izin, Kanjeng. Hari ini hamba akan pergi ke Banyu Biru untuk menyelidiki keterlibatan Kanjeng Putri Lasmi dalam masalah Guru Ranubaya. Pergilah Kamendan. Tapi hati-hati. Jangan sampai tugas rahasia ini terbongkar sebelum kamu mengetahui kebenarannya. Iya, Komandan. Kamu harus bisa menjaga rahasia ini. Baiklah. Hamba mohon pamit, Kanjeng. Ratu. Kamandanu ingin pergi ke Banyu Biru untuk menyelidiki semuanya ini. Ini benar-benar gawat. Aku harus memberitahukan semuanya kepada Nyai Arimbi. Burung manis, sampaikan beritaku ini pada Nyai Arimbi ya. Aku harus kasih tahu surat ini pada Kanjeng Putri Narirati. Aku harus kasih tahu surat ini pada Kanjeng Putri Narirati. Krishna, kamu mau kemana, nak? Ada yang harus aku selesaikan. Biung dan yang lainnya tetaplah bermain. Nanti aku menyusul.
Kamandanu datang ke Banyu Biru untuk menyelidiki Kanjeng Putri Laksmi. Kamu dapat surat ini dari mana, Krishna? Dari seekor burung, Kanjeng Putri. Aku melihat burung itu terbang dari istana ini, Kanjeng Putri. Berarti ada orang lain yang memata-matai istana ini. Tapi siapa? Yang tahu masalah ini kan cuma aku dan Eyang Kebomilarang saja. Krishna, aku mohon padamu, jangan beritahukan masalah ini pada siapapun ya. Biar kita sama-sama mencari tahu siapa orang di balik semua ini. Mungkin saja orang itu ternyata di dekat kita. Ya, Kanjeng Putri, aku janji aku tidak akan katakan pada siapapun. Anak pintar. Kenapa Kanjeng Putri tidak mengganti surat itu saja? Dengan begitu kan mereka akan tertipu. Oh iya, kamu benar juga. Bagaimana caranya surat ini bisa aku sampaikan? Kanjeng Putri tidak perlu khawatir. Aku akan memanggil burung itu kemari. Burung, cepat antarkan surat ini kepada orang yang kamu tuju. Kamandanu sudah memutuskan hubungannya dengan Narirati. Dan sekarang dia berada di Banyu Biru. Ini berita yang sangat bagus. Aku tidak akan menyia-nyiakan waktu ini. Aku harus segera mendapatkan dia. Tapi kali ini, aku tidak akan mendapatkan dia karena aku mencintai dia. Tapi karena aku ingin menjadikan Bajang Tumenggung di Banyu Biru. Dan juga ingin menguasai Mangun. Akhirnya kamu datang juga, Kamandanu. Kali ini, aku akan menjadikanmu senopati kepercayaan. Jaga sikapmu. Jangan percaya dengan dia begitu saja. Orang seperti dia sulit dipercaya. Mana mungkin dia mau bekerja sama dengan kita. Aku yakin dia hanya bersandiwara. Dia hanya ingin memata-matai kita saja. Terserah, kamu bicara apa Naga Sukma. Yang jelas, aku datang ke sini dengan niat baik. Asal kamu tahu sendiri, aku sudah tidak lagi menjadi kepala prajurit di Banguntu. Orang seperti itu sulit dipercaya. Terserah, aku tidak akan memaksamu untuk mempercayai itu. Hamba datang ke sini untuk mencari tempat perlindungan. Tapi jika memang hamba tidak diizinkan untuk tinggal di sini, hamba akan pergi. Tapi sebelum hamba pergi, hamba ingin mengingatkan Kanjeng Putri agar lebih berhati-hati dengan dia. Kanjeng Putri tahu sendiri kan, orang seperti apa dia. Jaga mulut. Tapi keberadaanku di sini sangat menguntungkan bagi Laksmi. Tidak sepertimu. Sudah cukup. Kalian jangan berdebat. Tapi apa yang dikatakan Naga Sukma ada benarnya juga. Karena selama ini kamu begitu setia pada Manguntu. Karena itu, aku ingin menguji kesetiaanmu pada Banyu Biru. Apa keinginan Kanjeng Putri? Hamba pasti akan melakukannya. Bunuh Narirati.
Tapi apa yang dikatakan Naga Sukma ada benarnya juga. Karena selama ini kamu begitu setia pada Manguntuh. Karena itu, aku ingin menguji kesetiaanmu pada Banyu Biru. Apa keinginan Kanjeng Putri? Hamba pasti akan melakukannya. Bunuh Nari Ratih. Membunuh Ratih? Iya, kenapa? Kamu tidak bersedia melakukannya? Bukannya hamba tidak bersedia, Kanjeng Putri. Tapi hamba tidak bisa membunuh seseorang tanpa alasan yang jelas. Ini adalah tindakan kejahatan. Baiklah, kalau kamu tidak mau membunuh Ratih, cukup melukainya saja. Karena dengan begitu, aku bisa melihat kesetiaanmu padaku dan juga Banyu Biru. Baik, hamba siap melakukan. Hamba mohon diri. Hamba akan membuktikan kesetiaan hamba pada Kanjeng Putri dan juga Banyu Biru. Pergilah Kamandanu. Jangan membuatku kecewa. Dan buktikanlah kalau kamu sudah berpihak padaku dan juga Banyu Biru. Baiklah. Laksmi, Mau apa kamu kesini, Arimbi? aku datang ke sini ingin memberi kabar gembira untukmu, Laksmi. Hubungan Kamandanu dan Nari Ratih saat ini benar-benar sudah putus. Maharani yang memberitahu hal ini kepadaku. Benarkah? Pantas saja Kamandanu datang ke Kadipaten. Kalau begitu, aku harus mencegah Kamandanu untuk tidak melukai Ratih. Hei, jangan bodoh kamu, Laksmi. Biarkan saja Kamandanu menyakiti Nari Ratih. Dengan begitu, hal ini akan jadi lebih bagus. Nari Ratih pasti tidak akan pernah memaafkan Kamandanu. Hubungan mereka akan semakin kacau dan mereka tidak akan pernah kembali lagi. Kamu benar, Arim. Kamandanu itu memang harus bersama. Dia tidak boleh lagi meninggalkanku karena Nari Ratih. Kanjeng Putri! Kanjeng Putri, kita makan Kanjeng Putri! Kanjeng Putri! Kanjeng Putri, kita makan Kanjeng Putri!
Penggawa, siapapun yang sudah berani melukai cucuku, segera tangkap dan jatuhi hukuman pancung. Mengerti? Kanjeng. Tabib, bagaimana keadaan cucuku? Apa lukanya tidak parah? Apa maksudnya? Luka yang dialami Kanjeng Putri cukup dalam, Kanjeng. Saat ini Amba sudah berhasil mengatasi pendarahannya. Tapi cucuku akan sembuh kan? Semoga saja, Kanjeng. Tapi untuk mengobati luka dalamnya, Amba membutuhkan ramuan daun pemukus. Lakukan yang terbaik untuk cucuku. Aku ingin cucuku segera sembuh. Daulah. Jajeng, tolong jaga cucu kita. Aku akan memastikan sendiri siapa pelakunya, supaya aku bisa tangkap dan menghukumnya. Baik, Kang Mas. Seperti yang sudah Kanjeng Putri perintahkan, hamba sudah memanah Rati dan berhasil melukainya. Aku tahu kamu pasti melakukannya, Kamandanu. Dan sumberku juga mengatakan kalau hubungan kalian berdua sudah benar-benar putus dan berakhir. Sumber? Maksud Kanjeng Putri? Sudahlah. Itu tidak penting, Kamandanu. Dan sekarang aku senang. Kamu sudah menjalankan tugasmu dengan baik. Terima kasih Kanjeng Putri, sudah mempercayai hamba. Aku akan selalu mempercayaimu, Kamandanu. Kamandanu, mulai sekarang, kamu tidak boleh pergi dari Banyu Biru ini tanpa seizinku. Daulat Kanjeng. Hamba lelah. Boleh hamba istirahat? Tentu saja. Apa yang sudah aku lakukan? Aku ini memang tidak berguna. Aku sudah melukai wanita yang terpenting dalam hidupku. Tangan ini yang sudah melukai Rati. Maafkan aku, Rani. Kamu pasti membenciku atas semua kebodohanku ini. Jaga Dewa Batara. Berikan aku kekuatan untuk menghadapi semua ujian ini.